Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Jadi pada hari ini kami dari kelas Farmasi APK 2019 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelas kami, yaitu mengenai penentuan kuantitatif morfin dalam urin secara spektrofotodensimetri dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hadi Kurniawan, S-Farm MSc APT. Selamat mendengarkan. Next. Bab 1, latar belakang. Obat yang tidak didasarkan pada indikasi medis termasuk dalam penyalahgunaan obat-obatan. Morfin merupakan salah satu obat golongan narkotika yang disalahgunakan oleh masyarakat. Morfin secara umum dianggap sebagai analgesik, opioid, pola dasar, dan agen pembanding bagi semua obat pereda nyeri. Morfin dihasilkan dari opium. Morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien kanker dalam berbagai bentuk selama berabad-abad. Morfin tersedia dalam bentuk tablet, injeksi, dan supositoria. Morfin tidak memiliki bau, pahit, dan dapat larut dalam air pada 149 mg per liter pada suhu 20 derajat Celcius dengan melting point morfin berada pada suhu 255 derajat Celcius. Dalam mengembangkan metode analisis obat, selalu diusahakan untuk memperoleh metode yang sensitif, tepat, teliti, cepat, dan murah. Beberapa senyawa narkotika tidak berhasil dengan kromatografi gas. Analisis morfin dengan kromatografi gas cair memungkinkan untuk analisis kuantitatif maupun kualitatif dengan spektrofotodensitometer. Di samping itu, senyawa yang digunakan dapat disimpan, diulang untuk dianalisis selanjutnya, dan juga analisis beberapa sampel sekaligus. Prinsip kerja spektrofotodensitometri berdasarkan interaksi antara radiasi elektromagnetik sinar UV vis dengan analit yang merupakan noda pada plat. Radiasi elektromagnetik yang diabsorpsi oleh analit atau indikator plat dapat diemisikan berupa fluoresensi dan fosforisensi. Analisis KLT dengan menggunakan spektrofotodensitometri dapat dilakukan dengan menggunakan mode absorpsi ataupun fluoresensi. Next. Kemudian komponen alat yang dapat digunakan. Densitometri adalah metode analisis instrumental yang berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit berupa bercak pada KLT. Densitometri merupakan alat pelacak kuantitatif yang sangat terkenal. Alat ini dilengkapi dengan spektrofotometer yang panjang gelombangnya dapat diatur dari 200 hingga 700 nanometer. Densitometri maupun spektrofotometri memiliki rangkaian alat berupa sumber cahaya akan menuju monokromator untuk diubah dari cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Selanjutnya, cahaya yang telah diubah dipancarkan ke dalam sampel kompartemen yaitu suatu lempeng, kemudian dipantulkan dan cahaya akan terdeteksi dengan detektor. Pembacaan yang didapatkan akan diperkuat dengan menggunakan amplifier, kemudian hasil yang didapat dibaca pada layar baca atau visual display. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alexander Ricky. Persilakan. Selanjutnya yaitu prinsip alat dan alasan pemilihan. Yang A, timbangan analitik. Nah, prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan sumber tegangan listrik, yaitu staf-volt yang dilakukan peneraan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian bahan diletakkan pada neraca, lalu dilihat angka yang tertera pada layar. Angka itu merupakan berat dari bahan yang ditimbang. Nah, alat ini berfungsi untuk menimbang bahan yang akan digunakan untuk menggunakan media bakteri, jamur, atau media tanam kultur jaringan dan mikrobiologi dalam praktikum dengan tingkatan ketelitian yang tinggi. Jumlah media yang tidak tepat akan berpengaruh terhadap konsentrasi zat
dalam media sehingga dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan. Yang B, microsirens 100. Microsirens adalah pendekatan umum untuk pengambilan sampel otomatis cairan atau gas. Teknik pertama, microsirens berbantuan tekanan didasarkan pada penggunaan microsirens yang menggunakan mikroposisi 3 sumbu yang dikendalikan komputer yang memungkinkan kontrol kecepatan dan posisi motor. Larutan PLGA diendapkan dari jarum suntik dengan penerapan tekanan konstan 200 sampai 300 mm Hg, menghasilkan pengendapan polimer yang terkontrol. Teknik kedua didasarkan pada pendekatan litograf lunak yang memanfaatkan kapang poli dimetil siloksan. 3 variasi dari teknik kedua disajikan pengecoran polimer, perfungsi mikrofluida, dan lapisan spin. Konsentrasi polimer. Konsentrasi polimer, komposisi pelarut, dan dimensi cetakan mempengaruhi perancah yang dihasilkan sebagaimana dievaluasi dengan mikroskop cahaya dan elektron. Sistem microsirens yang dikembangkan dalam studi ini digambarkan sebagai perangkat CID atau CIM otomatis, di mana operator hanya perlu memasukkan geometri perancah yang diinginkan, dan mesin memulai proses fabrikasi mikro. Keuntungan utama dari sistem ini adalah antarmuka otomatis, waktu proses yang cepat, kemudahan pengoperasian, dan kemampuan untuk mengubah perancah secara dinamis dengan menghentikan proses pengubahan komposisi polimer dan lain-lain. Batasan utama dari teknik ini muncul dari investasi infrastruktur, kisaran sempit viskositas yang dapat digunakan untuk mendapatkan struktur resolusi tinggi, dan ketidakmampuan untuk memasukkan partikulat untuk pencucian karena penyumbatan ujung jarum suntik. C. Next. C. Camang linomal. 4. Camang linomal adalah peralatan semi atau otomatis yang digunakan untuk menerapkan larutan sampel dalam bentuk noda atau pita. Nah, teknik ini direkomendasikan untuk analisa kuantitatif, meskipun tingkat akurasinya yang mungkin dengan aplikasi manual kurang lebih 1-2% standar deviasi relatif. Noda dan pita dihasilkan dari aplikasi teknik otomatis akan lebih baik 59 dengan pemisahan yang terukur. Alat ini menggunakan teknik penyemprotan yang memungkinkan pentolan dengan volume sampel yang lebih besar pada larutan dengan konsentrasi rendah dibandingkan pentolan kontak langsung. Sampel konsentrasi dalam bentuk pita sempit dengan panjang sesuai yang diinginkan. Untuk tujuan preparatif, larutan sampel dapat diaplikasikan sebagai pita sempit yang panjang sepanjang lebar lempeng KLT. D. pH meter. Prinsip kerja pH meter adalah didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan terdapat dalam elektroda gelas yang dihasilkan diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dari gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil dan aktif. Spektrofotodensitometer. Thin layer chromatography scanner atau spektrofotodensitometer adalah instrumen yang terdiri dari sumber cahaya dan rentang 200-800 nanometer. Prinsip kerja spektrofotometri berdasarkan interaksi antara radiasi elektromagnetik sinar UV dengan analit pada plat
Radiasi elektromagnetik yang dating pada plat diabsorpsi oleh analit. Radiasi yang diabsorpsi dapat diemisikan berupa fluoresensi atau fosforensi. Pemilihan instrumen ini karena senyawa morfin tidak dapat dianalisis dengan spektrofotometri. Pada satu pemilihan instrumen, pada satu panjang gelombang yang sama, kromatografi lapis tipis atau KLT sangat memungkinkan untuk analisis kuantitatif sekaligus analisis kuantitatif dengan spektrofotodensitometer. Senyawa hasil analisis setelah dengan KLT maupun spektrofotodensitometer dapat disimpan, diulang, atau dianalisis selanjutnya dan juga untuk analisis beberapa sampel sekaligus. Next, oven. Oven adalah seperangkat mesin pengiring sebagai pengganti sinar matahari dalam penggiringan suatu produk. Sistem kerja mesin oven penggiringan ini adalah mengeringkan produk pada suhu yang dikehendaki. Suhu bisa diatur secara konstan. Sistem pengeringan mesin ini dengan menggunakan aliran udara panas dengan kecepatan tinggi dengan bantuan exhaust blower. Udara jenuh terhisap dan mengalir keluar. Salah satu alat pengiring bahan yang sering dipakai dalam skala industri adalah oven elektrik. Prinsip kerja dari alat ini adalah menurunkan kadar air dalam bahan dengan mengalirkan panas dari elemen yang mengubah dari energi listrik menjadi energi kalor dengan udara sebagai mediumnya. Skala komersial industri pangan oven elektrik ditetapkan pada kecepatan 2,45 kali 100 rps. Pemanasan didapat dari pergerakan partikel yang disebabkan oleh arus bolak-balik atau arus AC. Selain itu, oven listrik sering digunakan sebagai alat pengiring untuk keperluan laboratorium karena bisa dipakai untuk metode penelitian kelembapan dari beberapa material yang berbeda. Pada analisis kuantitatif morfin dalam urin, oven digunakan sebagai pengaktifasi KLT. Oven dapat menghilangkan kelembapan serta memungkinkan kandungan air pada plat silika. Yang G, sentrifuga. Sentrifuga merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya. Melalui proses pengendapan, sentrifuga menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabung yang berisi larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Larutan akan terbagi menjadi dua fase, yaitu sepernatan yang berupa cairan dan padatan atau organel yang mengendap. Baik, di situ yang H itu ada autoclave. Autoclave itu adalah alat sterilisasi dan merupakan metode sterilisasi pemanasan atau panas lembab. Autoclave itu memanfaatkan panas dalam suatu ruangan bertekanan dengan temperatur 121 selama 60 menit. Autoclave itu memiliki kekurangan yaitu menimbulkan kerusakan sifat kimia, bahan pembawa, dan menghasilkan unsur beracun. Yang E ada metode analisis. Di situ ada alat dan bahan. Yang peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama ada alat-alat gelas, yang kedua ada autoclave, yang ketiga ada camak linomat 4, yang keempat itu ada mikro seri 100 mikroliter, yang kelima itu ada oven, yang keenam itu ada pH meter, yang ketiga itu ada sentrifuga, yang kedelapan ada sonikator, yang kesembilan itu ada spektrofotodensitometer, yang ke-10 itu ada timbang analitik. Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu, ada amonia, yang kedua itu ada asam fosfat, yang ketiga ada asam
hidroklorida, yang keempat itu ada aseton, yang kelima itu baku morfin, yang keenam itu etanol, ketujuh eter, kedelapan etil asetat, kesembilan itu isopropanol, yang kesepuluh itu ada kloroform, yang ke-11 itu ada metanol, yang ke-12 itu ada natrium hidroksida, yang ke-13 itu ada sampel simulasi, dan ke-14 itu ada toluena. Terus di situ ada prosedur kerja. Yang A, pembuatan larutan baku. Yang pertama ditimbang sebanyak 0,5656 gram morfin hidroklorida dengan seksama. Terus itu dimasukkan di morfin hidroklorida ke dalam labu ukur 100 ml. Terus itu kita tambahkan aquades ke dalam labu ukur sampai 100 ml, digojok hingga larut atau homogen. Yang B itu ada penotolan larutan baku. Yang pertama itu ditotolkan larutan morfin 5 mikrogram per mililiter pada plat kromatografi lapis tipis silika gel GF 254, terus ditotolkan berturut-turut 2, 8, 12, 16, 20, 24, dan 28 mikroliter. Terus itu diperoleh jumlah penotolan larutan morfin berurutan 20, 40, 80, 100, 120, dan 140 Ng. Lanjut. Baik, saya izin melanjutkan. Kemudian kita masuk ke cara kerja yang C, pembuatan fase gerak dan pengembangan. Langkah pertama, kita buat fase gerak toluen aseton etanol amonia dengan perbandingan 45 banding 45 banding 7 banding 3. Kemudian digojok homogen. Setelah itu kita kembangkan pelat dalam bejana yang telah dijenuhkan dengan campuran larutan pengembang toluen aseton etanol amonia dengan perbandingan di atas. Kemudian kita angkat dan dikeringkan pelat yang saat pengembangan telah mencapai tanda batas, kemudian kita amati bercak noda pada pelat dengan spektrofotodensitometri, kemudian kita ukur masing-masing luas noda dengan spektrofotodensitometri pada panjang gelombang maksimum 287 nanometer. Lanjut. Kemudian kita lakukan ekstraksi sampel urin. Langkah pertama, kita siapkan etil asetati propanol perbandingannya 9 banding 1 dan kloroform isopropanol dengan perbandingan 3 banding 1 dan kloroform. Kemudian kita tambahkan asam fosfat ke dalam 5 ml larutan sampel urin sampai pH-nya 3. Kemudian kita ekstraksi dengan 2 kali 15 ml ether. Kemudian kita tambahkan amonia sampai pH-nya 8 dan diekstraksi dengan 2 kali 5 ml kloroform. Kemudian kita tambahkan klorida pekat sampai pH-nya 3 pada lapisan air berikutnya. Kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu kita dinginkan sampel, kemudian diekstraksi kembali dengan 2 kali 5 ml ether. Kemudian kita tambahkan NaOH sampai pH-nya 9, lalu diekstraksi dengan etil asetat isopropanol berbandingan 9 banding 1 pada lapisan hasil ekstraksi. Kemudian kita uapkan lapisan organik hasil ekstraksi sampai kering, kemudian ditambahkan 5 ml metanol. Berikutnya, kita lakukan analisis sampel urin dengan KLT spektrofotodensitometer. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ditotolkan larutan morfin, larutan urin, hasil ekstraksi pada plat kromatografi lapis tipis silika gel GF254. Kemudian kita kembangkan totolan pada fase gerak, dan kita analisis hasil elusi dengan spektrofotodensitometer. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu F, hasil analisis. Di sini terdapat tabel, yaitu data jumlah yang ditotolkan versus luas puncak morfin. Kemudian ada gambar
Juga gambar grafik hubungan jumlah morfin versus luas puncak. Perhitungan diperoleh persamaan garis regresi Y sama dengan min 69,21 plus 8,06X dengan koefisien kolerasi R sebesar 0,992 yang diperoleh dari metode ekstraksi morfin dalam sampel urin yang optimum dengan etilasetat isopropanol. Berdasarkan perhitungan, ternyata ditemukan bahwa morfin mempunyai batas deteksi 18,02 nanogram. Sedangkan berdasarkan percobaan yang dilakukan, diperoleh batas deteksi sebanyak 15 nanogram. Diperoleh batas deteksi yang baik secara perhitungan maupun percobaan adalah valid. Hasil literatur menunjukkan bahwa batas deteksi untuk KLT yang dianalisis dengan spektrofotometer densitometer dengan sistem absorbansi berada pada rentang 10 sampai 100 nanogram. Perolehan kembali morfin sebesar 90,91%. Next. Kemudian yang G, pembahasan. Morfin termasuk golongan narkotika yang merupakan salah satu jenis obat yang sering disalahgunakan. Morfin merupakan analgesik narkotik yang cepat dekresi di dalam tubuh. Efek farmakologis maksimal morfin terjadi dalam beberapa menit setelah injeksi intravena, sesuai dengan konsentrasi maksimum yang diukur dari obat bebas dalam plasma. Ekresi morfin dari darah terjadi cepat, sekitar 80% dari dosis yang diberikan. Di sini ada struktur senyawa dari morfin. Urin merupakan spesimen yang paling sering digunakan untuk pemeriksaan narkoba rutin karena ketersediaannya dalam jumlah besar dan memiliki kadar obat dalam jumlah besar sehingga lebih mudah mendeteksi obat dibandingkan pada spesimen lain. Kelebihan lain spesimen urin adalah pengambilannya yang tidak invasif dan dapat dilakukan oleh petugas yang bukan medis. Obat-obatan dalam urin biasanya dapat dideteksi sesudah 1 sampai 3 hari. KLT spektrodensitometri merupakan salah satu metode penetapan kadar yang sering digunakan karena metode ini mudah dilakukan, lebih sensitif dan sederhana serta memiliki tingkat ketelitian yang baik. Next. Densitometri adalah metode analisis instrumental yang berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit berupa bercak KLT. Densitometri lebih dititikberatkan untuk analisis kuantitatif analit dengan kadar yang sangat kecil yang perlu dilakukan pemisahan terlebih dahulu dengan KLT. Fase gerak adalah larutan pengembang yang dapat bergerak naik pada fase diam sambil membawa sampel bersamanya. Memilih elemen pengembang kromatografi lapis tipis juga merupakan faktor yang berpengaruh besar karena hanya beberapa kasus solvent pengembang yang hanya terdiri dari satu komponen saja. Cara memilih fase gerak KLT bisa dilakukan sendiri dengan orientasi dari beberapa komponen pelarut dan perbandingan. Namun demikian, untuk mendapat hasil yang memuaskan juga butuh waktu lama. Optimasi fase gerak KLT ini juga bisa sesuai mengambil dari literatur. Kurva kalibrasi ditentukan dengan perhitungan luas puncak yang dihasilkan dari penotolan baku morfin dengan konsentrasi 5 gram per mililiter pada satu seri jumlah baku morfin yaitu 20, 40, 60, 80, 100, 120 dan 140 nanogram pada panjang gelombang maksimum 287 nanometer. Data luas puncak baku morfin adalah seperti ditunjukkan dalam tabel 1 sebagai berikut. Nah, di tabel ini yaitu data jumlah yang ditotalkan versus luas puncak morfin. Kemudian juga ada gambar grafik hubungan jumlah morfin versus luas puncak. Next. Berdasarkan perhitungan diperoleh persamaan garis regresi Y sama dengan min 69,21 plus 8,06X dengan koefisien kolerasi R-nya sebesar 0,992 yang diperoleh dari metode ekstraksi morfin dalam sampel urin yang optimum dengan etilasetat isopropanol. Penggunaan kloroform untuk mengekstraksi morfin ternyata kurang baik, mengingat kelarutan etilasetat dalam air adalah
5E1 berbanding 15, sedangkan kelarutan kloroform dalam air adalah 1/200. Berdasarkan sifat kelarutan tersebut, di atas dapat dikatakan bahwa etilasetat bersifat polar dibandingkan kloroform atau lebih tepatnya bersifat semipolar. Pelarut yang bersifat polar diantaranya adalah etanol, metanol, aseton, air, dan isopropanol. Demikian juga dengan penambahan isopropanol pada etilasetat dapat menarik larutan tersebut ke arah polar. Ternyata menjadi morfin yang berada pada keadaan isoelektrik menjadi lebih banyak tertarik ke dalam fase organik tersebut, atau limit deteksi atau LOD merupakan parameter uji batas terkecil yang dimiliki oleh suatu alat atau instrumen. Batas deteksi didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi, meskipun tidak selalu dapat dikuantifikasi. LOD merupakan batas uji yang secara spesifik menyatakan apakah analit di atas atau di bawah nilai tertentu. Penentuan nilai limit deteksi tergantung pada analisis yang dilakukan menggunakan alat atau instrumen atau tidak menggunakan instrumen. Batas deteksi yang dihitung secara statistik pada taraf 95% tidak berbeda nyata dan dapat diterima. Berdasarkan perhitungan, ternyata morfin mempunyai batas deteksi 18,02 nanogram, sedangkan berdasarkan percobaan yang dilakukan diperoleh deteksi sebesar 15 nanogram. Perolehan batas deteksi baik secara perhitungan maupun percobaan adalah valid, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada literatur. Literatur menunjukkan bahwa batas deteksi untuk KLT yang dianalisis dengan spektrofotodensitometer dengan sistem absorbansi berada pada rentang 10 sampai 100 nanogram. Perolehan pengukuran dengan spektrofotodensitometer yang digunakan masih memiliki sensitivitas baik, terbukti dapat menghasilkan suatu pengukuran yang valid. Perbedaan hasil pengukuran alat dengan perhitungan tidaklah terlalu besar, mengingat perbedaan dalam skala nanogram. Simpangan baku digunakan untuk memilih selisih atau nilai penyimpangan antara hasil satu pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan yang lain, sedangkan koefisien variasi digunakan untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungannya, untuk melihat ketelitian atau presisi suatu pemeriksaan. Nilai simpangan baku dan koefisien variasi digunakan dalam melihat keakuratan dan ketelitian suatu pemeriksaan laboratorium. Nilai koefisien variasi dipengaruhi oleh nilai simpangan baku, semakin kecil atau rendah nilai simpangan baku artinya semakin teliti suatu pemeriksaan tersebut. Begitu pula dengan nilai koefisien variasi. Akan tetapi nilai koefisien variasilah yang dipakai sebagai nilai batasan standar suatu pemeriksaan untuk melihat akurasi dan presisi suatu pemeriksaan. Persentase perolehan kembali kadar morfin dalam urin simulasi adalah 92,31, 92,14, dan 89,68% dengan simpangan baku dan koefisien variasi masing-masing sebesar 2,55 dan 2,78. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.